Judi online. Kalau menurut gua, judi online itu udah kayak penyakit. Sekalinya lo kena, susah untuk lepasnya. Di sekitar lo, kerabat lo, teman lo, atau mungkin lo sendiri terkena penyakit judi online itu, ya lo berada di video yang tepat. Karena di sedikit cerita kali ini gue pengen bahas tips untuk lo berhenti judi online. Gue Iqbal, nih gue ceritain. Jadi gue udah pernah buat video sebelumnya ya tentang judi online. Kalau misalkan lo belum nonton, lo bisa cek video gue tentang judi online di mana gue menceritakan pengalaman pribadi gue sendiri yang bersinggungan dengan judi. Dan sekarang gue sendiri nggak pernah nyentuh judi online itu sendiri ya. Gimana sih caranya kalau gue bisa nggak nyentuh judi online sendiri? Itu karena banyak mungkin yang gua tahu informasi yang dari internet gitu, banyak orang-orang yang udah terkena judi online itu susah untuk lepas. Kadang juga udah judi online plus pinjol. Itu adalah kombinasi mantap untuk menuju kesengsaraan. Ya, di sedikit cerita kali ini gue pengen berbagi tips supaya lo bisa keluar dari jurang yang namanya judi online tersebut gitu. Ada beberapa tips yang bisa gue sampaikan atau misalkan ini berdasarkan pribadi gue sendiri dan pengalaman gue sendiri. Mudah-mudahan ini cocok dan bisa lo terapkan di kehidupan lo, karena kalau misalkan lo masih terjerat di jurang yang namanya judi online itu dan lo nggak bisa keluar dari situ, itu nggak tahu deh hidup lo mau jadi seperti apa. Oke, yang pertama untuk lo bisa keluar dari judi online, yang gue lakuin pertama adalah mengikhlaskan apa yang udah kita kalahkan atau yang kita hilangkan gitu. Karena kebanyakan orang-orang yang sudah terkena judi online itu penyakitnya adalah dia itu pengen ada rasa atau misalkan di pikiran dia itu bisa membalikan modal yang udah hilang gitu. Padahal gue pernah bilang di video gue yang sebelumnya, judi online itu bukan judi. Dimana kalau judi ada peluangnya, kalau judi online itu nggak ada peluangnya sama sekali lo untuk menang. Even lo dikasih menang 1 atau 2 kali, itu cuman ya hanya pancingan aja gitu tuh untuk lo bisa menang. Dan peluangnya itu sangat kecil banget, bahkan nggak ada sama sekali, nol gitu peluang lo untuk menang. Karena di pancingan itu lo jadi kayak psikologi lo dimainin gitu. Lo yang tadinya pengen berhenti terus dikasih menang sekali, terus ada harapan gitu untuk dana lo bisa kembali 100% atau minimal balik modal gitu kan. Itulah yang harus lo lakuin pertama gitu, yaitu ikhlaskan gitu. Ikhlaskan aja udah dana lo yang udah hilang. Bahkan di video gua sebelumnya itu ada orang yang bilang katanya kalah judi online bisa sampai hilang 2 mobil Innova gitu kan. Itu luar biasa menurut gue ya. 2 mobil Innova bagi gue itu bukan dana yang kecil gitu kan. Dan tapi orang itu gue tanyain, kata dia ya, lo gimana, akuin aja kebodohan lo, kegoblokan lo dulu gitu kan. Di mana lo bodoh dan tolol main judi online gitu kan, dan uang lo yang hilang itu adalah uang untuk membayar kebodohan lo itu gitu. Jadi pertama ikhlaskan dulu. Yang kedua itu menurut gua adalah, kalau lo lihat video gue yang pertama, gua terkena judi online itu karena lingkungan sekitar gua gitu. Nah, tapi gue sendiri punya mental yang kuat dan juga punya psikologis di mana kalau misalkan judi online itu nggak menghasilkan, ya gue nggak lanjutkan gitu. Tapi kalau misalkan lo punya mental yang belum terlalu kuat, saran kedua adalah jauhi lingkungan yang berisi orang-orang judi online. Banyak kan teman-teman gue juga yang bermain judi online itu karena temennya atau ngelihat temennya lagi main gitu. Itu apa sih? Seru banget kayaknya. Iya, gue menang sekian. Kadang ceritanya kan kayak gitu ya. Para penjudul online itu kadang apa namanya, sini gue pinjam 100 nanti gue balikin sekian. Gini, gue pinjam 1 juta nanti gue balikin sekian. Entah dia emang menang dari judi online atau enggak gitu kan. Tapi biasanya kadang ada iming-iming seperti itu. Kita yang ada di lingkungan sekitar ya jadinya itu penasaran kan dan ingin mencobanya gitu. Jadi saran gua kalau lo pengen keluar dari jurang judi online itu,
Salah satu hal yang bisa lo lakuin adalah tinggalin lingkungan sekitar lo yang berisi orang-orang menjudi gitu. Dan yang terakhir, ini yang ketiga ya. Kalau yang pertama tadi ikhlas, yang kedua itu lo tinggalin lingkungan sekitar lo, dan yang ketiga yang terakhir adalah lo cari kegiatan positif lainnya. Karena teman-teman gua yang kadang terkena judi online juga, gua tanyain, lo kenapa judi online gitu kan? Udah pasti kalah lo, udah pasti hilang dana lo. Tapi dia bilang, ya ngisi kesenggangan aja kata dia, cuma modal 100 200 terus hilang, ya udah kata dia gitu kan. Tapi lu bayangin kalau misalkan dengan 100 200 ribu dikalihin jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta, itu berapa perputaran uangnya. Bahkan yang gue tahu sekarang itu di 2024 sendiri perputaran uang untuk judi online itu 900 triliun. Gila loh, itu gede banget, itu gede banget perputaran duitnya gitu kan. Nah, jadi menurut gua, lo bisa cari kegiatan positif lain. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan lo apa namanya melakukan hobi lo, atau mungkin kalau yang gua lakuin sekarang sih gue banyak ngetek video untuk gua upload di YouTube ya gitu ya. Kayak gini lah. Gue menceritakan pengalaman gue sendiri. Lo juga bisa, misalkan lo udah terlanjur kena judi online, udah terlanjur parah hidup lo dan segala macam, lo bisa cari kegiatan positif kayak gue aja. Lo rekam pengalaman lo tentang judi online, lo masukin ke YouTube gitu kan. Ya hitung-hitung lo apa namanya menghilangkan keinginan untuk kembali untuk judi online sih. Nah, menurut gua kalau tiga itu lo bisa lakuin, pertama adalah ikhlas tentang dana lo yang hilang, terus kedua lo bisa meninggalkan lingkungan yang memang penjudi itu, dan ketiga lo bisa melakukan hal lain yang positif. Menurut gua tiga itu bisa ngebuat lo lepas dari yang namanya judi online. Sekali lagi judi online itu menurut gua nggak ada ininya ya, nggak ada untungnya sama sekali gitu. Dan lo yang masih berharap untuk kaya dari judi online secara singkat, menurut gua cepet-cepetlah bertobat gitu kan. Dan lakukanlah tiga hal tadi yang udah gua sampaikan. Ya mungkin segini aja video dari gua. Kedepannya, oh iya, dan di video gue sebelumnya juga ada yang bilang sih katanya, bang kalau bisa buat grup untuk sesama apa tobat judi online gitu, biar biar kita bisa sharing-sharing korban judi online gitu kan ya. Walaupun lo bilang lo itu korban judi online, tapi secara nggak langsung kan kita itu secara apa namanya secara sadar kan mendaftarkan diri sendiri gitu ke judi online. Jadi nggak bisa dibilang korban juga sih, atau bisa gue bilang pelaku judi online lah gitu yang sudah insaf gitu. Mungkin bisa kita buatin grup suatu saat ya, mungkin kalau misalkan gua nggak sibuk atau ada yang berminat, buatin grupnya, bisa share aja di kolom komentar gua, atau bisa apa namanya DM gua dengan privat. Dan lu juga yang punya history atau punya pengalaman yang mau sharing tentang masa lalu di judi online, lu bisa DM gua, kita cari solusinya bareng-bareng. Mudah-mudahan gue bisa ngebantu lo untuk keluar dari jurang judi online. Gua Iqbal, see you on next video.